Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Egi, NPM saya 2403118109, semester 4, kelas Agroteknologi A. Saya berasal dari Universitas Garut dengan program studi Agroteknologi S1 di Fakultas Pertanian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang fenotip dan genotip eboni dengan nama latin Diospasvirus celebica Bach pada hutan alam dan hutan tanaman di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Pada slide yang pertama, kita akan mengenal tentang tanaman eboni dengan nama latin Diospasvirus celebica Bach, yaitu sebagai spesies asli Indonesia banyak tumbuh di Pulau Sulawesi sehingga menjadikan flora ini sebagai tanaman endemik dengan daerah penyebaran di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Pendapat ini dipaparkan oleh Arsyid pada tahun 2001. Tingginya harga jual beli eboni dengan nama latin Diospasvirus celebica Bach baik di dalam maupun di luar negeri mengakibatkan semakin maraknya illegal logging dan penyelundupan ke luar negeri. Akibatnya, populasi eboni dengan nama latin Diospasvirus celebica Bach semakin berkurang. Saat ini, statusnya dikategorikan sebagai tumbuhan yang mulai langka, sehingga dikhawatirkan akan punah. Pendapat tersebut melalui SK Mentan, Surat Keterangan Menteri Pertanian. Nah, tujuan diadakannya penelitian tersebut bermaksud yang pertama, untuk mengetahui keragaman genotip dan fenotip antara populasi eboni Diospasvirus celebica Bach di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Yang kedua, untuk mengembangkan suatu tanaman yang unggul atau memperbaiki suatu varietas menjadi unggul. Misalnya pada varietas lokal. Yang ketiga yaitu melindungi tanaman dari kepunahan. Ini sudah jelas tadi dikatakan dalam Surat Keterangan Menteri Pertanian. Yang keempat, mendata suatu jenis populasi tanaman tertentu agar mendapatkan informasi yang lebih aktual untuk bahan kajian di masa yang akan datang. Ini sudah jelas. Maka diadakannya bank gen untuk menyimpan informasi. Selanjutnya yaitu metode penelitian, waktu dan tepat. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2014 hingga April 2014, yaitu ekstraksi DNA dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Fakultas MIPA Universitas Tadulako dan analisis DNA dilakukan di Kyoto Prefectural Universitas di Jepang. Nah, pengambilan sampel daun untuk analisis fenotip dan genotip dilakukan pada populasi hutan alam dan hutan tanaman eboni dengan nama latin Diospasvirus celebica Bach yang tersebar di daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Data tersebut akan kami sajikan di tabel, silahkan diamati. Nah, ini datanya. Kita mengambil data berdasarkan letak geografis, ketinggian tempat, diameter dan tinggi pohon, serta pH tanah pada lokasi pengambilan sampel daun eboni dengan nama latin Diospasvirus celebica Bach. Kita amati ada 9 sampel yang diambil berdasarkan lokasi, terus ketinggian, diameter, serta pH yang berbeda-beda juga. Ya, next selanjutnya ini
Metode yang kami pakai untuk survei lapangan yang dipakai diantaranya yaitu metode survei berupa interview terhadap warga, ya petani pemilik tegakan eboni dengan nama latin Diospyros albicaba, yang mencakup identitas pemilik, tahun penanaman, sumber bibit, serta observasi daun. Nah, ada lagi metode eksplorasi berupa hasil analisis DNA, yaitu hasil scoring pola pita DNA dengan teknik RAPD, Random Amplified Polymetric DNA. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode deskriptif berupa deskripsi sifat fenotip penentuan penanda DNA berdasarkan teknik RAPD yang sesuai dengan ebony dengan nama latin Diospyros albicaba. Nah, selain itu juga di sini kami memakai prosedur penelitian. Prosedur penelitian pengambilan sampel di lapangan berasal dari tegakan yang diambil secara acak di beberapa hutan berupa diameter batang, tinggi pohon, titik koordinat, ketinggian, serta pH tanah. Sampel daun dari lapangan diberi label, diukur, dan dideskripsikan, kemudian ditempatkan dalam wadah plastik tertutup yang sebelumnya telah diberi. Prosedur penelitian ini kami menggunakan 3 cara, yaitu pertama ekstraksi DNA, kedua PCR, analisis RAPD, yang ketiga analisis data molekuler. Nah, untuk ekstraksi DNA berdasarkan Kiagen Hostar Tak VCR Handbook, yaitu 100 mg sampel daun ebony ditambahkan liquid nitrogen 400 nanomili/Bapper, API 4 nanomili enzim RNase, lalu dihomogenkan dengan vortex, dipanaskan dalam tabung Eppendorf, kemudian ditambahkan lagi 130 nanomili/Bapper, maaf bukan nano tapi mikromili/Bapper, AP2, dan dimasukkan ke refrigerator selama 5 menit. Kemudian sentrifug selama 5 menit. Suhu akan mencapai 125 derajat Celcius. Kemudian pindahkan ke tabung Kieselder Min Spine atau QMS column dan spin 2 menit. Kemudian tambah pipet tetes 300 mikromol, kemudian ditambahkan 400 mikromol Bapper, PL3, dan sprint 1 menit. Terus Bapper AW 500 mikromol dan sparin 1 menit. 500 mikromol Bapper AW dan sprint 2 menit. 100 mikromol Bapper AE di inkubasi selama 5 menit pada suhu ruang dan 1 menit lamanya. Kemudian PCR analisis RAPD, yaitu hasil PCR dianalisis dengan melakukan scoring, yaitu profil vita DNA. Hasil analisis RAPD di scoring dengan ada atau tidaknya hasil amplifikasi. Pendugaan hubungan kekerabatan dilakukan berdasarkan jumlah vita polimorfik yang demikian bersama. Pengelompok kerabat dilakukan berdasarkan metode unweighted pair grouping with arithmetic averaging, yaitu pendekan dari UPGMA, dengan menggunakan software multivariate statistical package MPSP version 3 Kovac 2005 oleh Sun dan Lo tahun 2011. Kemudian yang ketiga yaitu analisis data molekuler. Nah, tempat DNA dari masing-masing individu ebony
dengan nama latin Diospasvirus albicabak diuji dengan 4 primer RAPD. Proses PCR dilakukan dengan 30 siklus diawali denaturasi pada suhu 940 derajat Celcius selama 2 menit. Kemudian 30 siklus berikutnya yang terdiri atas denaturasi pada suhu 94 derajat Celcius selama 30 menit. Penempatan atau annealing pada suhu 55 derajat Celcius selama 45 detik dan perpanjangan excitation pada suhu 72 derajat Celcius selama 30 detik. Tahap terakhir dilakukan dengan perpanjangan akhir final extension pada suhu 72 derajat Celcius selama 5 menit dan pendinginan cooling sampai suhu 160 derajat Celcius. Kemudian DNA dikuantifikasi menggunakan elektroforesis pada agrose gel 1%. Nah, lanjut lagi kita ke hasil dan pembahasan. Ragam fenotip daun eboni, nama latin Diospasvirus albicabak, dari 9 sampel daun yang diambil pada bagian populasi eboni Diospasvirus albicabak pada hutan alam dan hutan tanaman di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat memperlihatkan permukaan bawah dan umumnya meruncing pada ujung daun. K1, K2, tapi KS1, KS2, dan KS3 adalah sampel daun yang berasal dari daerah yang sama yaitu Kasimbar tetapi dengan tempat tumbuh yang berbeda. KS1 terletak pada ketinggian 65 meter di atas permukaan laut. KS2 terletak pada ketinggian 59 meter di atas permukaan laut. Dan KS3 terletak pada ketinggian 22 meter di atas permukaan laut. Nah, ini gambarnya. Tadi berdasarkan tabel sudah ada sampel dari ke-9 daun berbeda-beda. Nah, ini lanjutan dari yang tadi ke analisis pita RAPD. Keragaman genetik eboni dengan nama latin Diospasvirus albicabak. Kita dapat amati ya ini bentuk polimetriknya. Ya. Kita lanjut lagi ke keragaman genetik eboni Diospasvirus albicabak. Nah, ini 4 primer yang digunakan dalam proses amplifikasi yaitu TCL05, TCH05, AS9870 dan TCM20. Ini ditemukan 2 primer yang menghasilkan polimorfisme cukup jelas pada analisis RAPD eboni yaitu TCH05 dan AS9870. TCL05 dan TCM20 tidak menghasilkan pita polimorfik. Hasil proses PCR RAPD menggunakan primer AS9870 pada 9 populasi eboni menunjukkan adanya jarak dan variasi yang berbeda. Dari proses amplifikasi primer AS9870 menghasilkan 51 pita polimorfik dengan panjang berkisar 250 bip sehingga 3000 bip. Oh iya. Jadi panjang polimorfiknya itu berkisar 250 bip hingga 3000 bip. Pada amplifikasi dengan primer AS9870 ini semua sampel mampu menghasilkan produk amplifikasi dan sedangkan pada primer TCH05 menghasilkan 41 pita polimorfik. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Grata Fagila et al. Tahun 1992. Nah, amplifikasi DNA terjadi jika primer menempel pada 2 situs komplementer yang jaraknya berdekatan dan orientasi saling terbalik
Jarak antara situs amplifikasi ini menghasilkan fragmen DNA dengan berbagai ukuran pasang basa. Analisis keragaman DNA didasarkan pada ada atau tidak adanya pita DNA dengan ketentuan nilai 0 untuk tidak ada pita dan 1 untuk adanya pita. Ini gambar dendrogram populasi ebony dengan nama latin Diosphaspirus celebica Bach yang berdasarkan analisis RAPD. Nah, ini kesimpulannya. Dari hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Di antaranya, 1 dari 9 sampel daun yang diambil pada berbagai populasi ebony dengan nama latin Diosphaspirus celebica Bach pada hutan alam dan hutan tanaman yang memperlihatkan kenampakan yang berbeda pada setiap bentuk daun dari masing-masing daerah. 2 primer yang digunakan dalam proses amplifikasi yaitu TCl05, TCH05 dan TCM20 ditentukan 2 primer yang menghasilkan polimorfisme cukup jelas pada analisis RAPD ebony yaitu TCH05 dan AS9870. Yang ketiga, terdapat pola pita yang khas pada fragmen DNA yang berasal dari daerah lain lokus tersebut tidak ditemukan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak sesuai dengan bahasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen yang telah membimbing saya sehingga saya bisa menyampaikan pemaparan di akhir kesimpulan ini.